Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Anak-anak, kita pada pagi hari ini akan belajar pelajaran 5 tentang aku merawat anggota tubuhku. Halaman 43. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa, kita buat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku senang dengan anggota tubuhku. Semua anggota tubuh akan kurawat agar sehat dan bersih. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak sekalian. Mari kita melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan alasan pentingnya merawat anggota tubuh. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan cara merawat anggota tubuh. 3. Siswa dapat membedakan anggota tubuh yang sehat dan tidak sehat. Baiklah anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Dengarkan Ibu baik-baik bernyanyi ya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah anak-anak, kalian sudah dengar tadi lagu yang Ibu nyanyikan? Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalian pasti masih ingat pelajaran minggu yang lalu tentang nama-nama anggota tubuh kalian ya, serta kegunaannya. Nah, pada pelajaran minggu yang lalu, kalian masih ingat ada anggota tubuhnya mata, hidung, mulut, tangan, dan kaki, dan sebagainya. Pada pagi hari ini, kita akan melihat di halaman 44. Di situ ada beberapa gambar yang perlu kita lihat di halaman 44. Nah, apa yang anak lakukan pada gambar tersebut? Ya. Mereka di situ ada yang sedang mandi, ada yang sedang sikat gigi, cuci tangan, cuci kaki, cuci rambut. Ada yang gunting kuku ya, potong kuku. Ada yang sedang periksa gigi. Nah, anak-anak, di dalam gambar itu terlihat bahwa semua anak yang pada gambar itu sedang merawat anggota tubuhnya. Tentu kita juga harus bisa merawat anggota tubuh kita. Ya. Mengapa harus dirawat? Tuhan memberikan anggota tubuh kita dengan baik. Maka anggota tubuh harus kita rawat agar selalu sehat dan bersih. Nah, apabila kita tidak merawat atau membiarkan anggota tubuh kita, maka sumber penyakit akan mudah datang atau kuman-kuman akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu anak-anak, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi anggota tubuh yang sehat. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengamati gambar-gambar yang ada pada buku tadi. Ya.
Nah, jadi nanti di rumah kamu boleh mempraktekkannya. Nah, apa kegunaan merawat anggota tubuh? Agar tubuh kita sehat dan bersih, terbebas dari kuman. Apa akibatnya jika kita tidak merawat tubuh kita dengan baik? Akibatnya kita mudah sakit, ya anak-anak. Kita mudah sakit karena kuman-kuman mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur. Nah, kita perlu memperhatikan kebersihan anggota tubuh kita. Kita perlu mandi, misalnya pakai sabun, sikat gigi pakai odol, cuci rambut pakai sampo. Ya, kita harus mandi dengan teratur biar badan kita sehat. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat lagi tentang pengalaman yang terdapat dalam kitab suci Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 30 tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Ya. Ada satu orang buta yang bernama Bartimeus. Ia ingin melihat keindahan dunia ini. Bahkan dia juga ingin bertemu dengan Yesus. Ketika dia mendengar kedatangan Yesus, nah, Yesus meneruskan perjalanannya. Jadi 2 orang buta itu mengikutinya sambil berseru-seru. Sambil berseru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepadanya, mereka, "Percayakah kamu, aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadikanlah kepadamu menurut imanmu." Maka sembuhlah mata kedua orang buta itu. Maka sembuhlah mata orang buta itu, dan dia bahagia dan gembira bersama keluarganya. Mereka memuliakan Tuhan. Mari anak-anak. Jadi anak-anak, anggota tubuh perlu dirawat dengan baik. Anggota tubuh harus sehat dan bersih. Bila ada anggota tubuh kita yang sakit, kita harus berobat sampai sembuh. Tuhan Yesus senang bila kita sehat. Jika kita sakit, Tuhan akan menyembuhkannya seperti kedua orang buta yang kita ceritakan tadi. Nah, anak-anak, jangan lupa pada masa-masa COVID-19 ini sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka kita harus rajin mencuci tangan, memakai masker, pelindung wajah, jaga jarak, makan yang sehat, makan yang bergizi, istirahat teratur, dan berolahraga. Baiklah anak-anak, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan doa. Kita sama-sama membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, tubuhku telah tumbuh dengan baik. Sembuhkanlah bila aku sakit. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.